Kakak percaya bahwa teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Oh iya, teman-teman, kembali kakak mengingatkan kita semua bahwa saat-saat ini kita semua sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, kakak ajak kita semua untuk terus memelihara hidup sehat dengan cara kita terus mengenakan masker, mencuci tangan ketika kita sudah selesai memegang barang yang dari luar, dan juga kita harus rajin mandi supaya kita tetap sehat selalu. Dan juga teman-teman, sekalipun saat-saat ini kita melakukan setiap kegiatan kita di rumah saja, bukan berarti kita tidak bisa berbagi kasih dengan teman-teman kita yang di luar sana ataupun dengan keluarga kita. Kita bisa melakukannya dengan cara teman-teman bisa bantu mama papa di rumah, bisa ngajak kakak adik untuk belajar bareng, berdoa bersama, ataupun kita baca firman Tuhan bersama. Dan juga untuk teman-teman kita yang di luar sana, kita bisa berbagi kasih dengan mereka dengan cara kita bisa menanyakan kabar mereka lewat WhatsApp, Instagram, atau lain sebagainya. Ataupun kita bisa mendoakan mereka. Dan untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin memberi persembahan, kita bisa melakukannya dengan cara teman-teman mengisi di celengan yang teman-teman punya. Dan ini sangat berguna untuk kita semua ketika kita merayakan hari Natal, dan itu akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Dan bagi teman-teman yang masih belum punya celengan, celengannya bisa diambil di gereja. Oke teman-teman, hari ini kita akan diajak bernyanyi memuji Tuhan bersama oleh Kak Eta Rui dan juga Kak Desti. Dan hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Tante Esther. Dan video firman Tuhan ini direkam Tante Esther sebelum suami dari Tante Esther dipanggil oleh Tuhan. Untuk itu, mewakili gereja anak, kami mengucapkan turut berduka cita untuk Tante Esther dan juga keluarga. Kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk Tante Esther dan juga keluarga. Dan untuk beberapa menit ke depan, kakak mengajak teman-teman semua untuk berdoa bersama untuk Tante Esther beserta keluarga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kalau kami boleh beribadah bersama. Dan khusus untuk hari ini kami berdoa untuk Tante Esther dan juga keluarga, di mana hari lalu Tuhan telah memanggil kembali suami dari Tante Esther. Kami sebagai manusia tidak bisa memberi penghiburan lebih untuk Tante Esther dan juga keluarga. Tetapi kami percaya bahwa Engkau bersama dengan Tante Esther memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada Tante Esther dan juga keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu ada dalam keluarga Tante Esther. Tuhan, inilah doa kami anak-anak-Mu saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Apapun keadaannya, kasih Yesus tidak akan berubah kepada kita. Saya Kak Desti dan Eta mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya, kita buat dulu ya. Kak Desti dan Kak Eta akan mencontohkan kepada adik-adik semua, kemudian adik-adik akan mengikutinya di rumah nanti. Udah siap, Kak Eta? Siap. Oke. 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus hebat, yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Adik-adik udah siap di rumah ya, oke? 1, 2, 3. Yesus dahsyat, Yesus hebat, yes, yes, yes. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menemani kita saat kita berjalan,
Saat kita senang atau saat kita sedih, Yesus selalu beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia sahabat terbaik kita. Mari kita bernyanyi lagu Ku daki-daki gunung yang tinggi dengan gerakannya ya. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur saat ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu kami Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, berikanlah dia hikmat dan pengetahuan, sehingga kami yang mendengarkan bisa mendengarnya dengan baik Tuhan, bisa lebih fokus, bahkan kami bisa menanamkan dalam hati kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan, enjoy! Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu secara online. Pagi ini Tante minta supaya anak-anak tetap sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti ibadah saat ini. Nah, Tante mau tanya, apakah anak-anak ada yang kangen sama guru-guru sekolah minggumu? Coba tanya, Kiki, kangen nggak sama guru sekolah minggumu? Andreas, Jaden, kangen nggak sama guru-guru sekolah minggumu? Tentunya kangen. Guru-guru pun kangen sama anak-anak untuk beribadah bersama-sama. Ya, di sekolah pun kita kangen sama guru-guru. Bahkan ada temanmu yang sampai kangen dengan gurunya dan juga dengan teman-temannya untuk bermain-main bersama, sampai dia nangis
dia sedih banget sehingga dia merasa bahwa ingin nggak mau seperti ini. Nah, kita mau lihat videonya ya. Nih, kita mau lihat. Bu Guru, Naida kangen sama Bu Guru dan teman-teman Bu. Kapan masuk sekolah lagi? Naida setiap hari kangen sama Bu Guru sama teman-teman Bu. Semoga Ibu sehat aja sama teman-teman sama aku juga Bu. Teteh pengen sekolah. Pengen Bu. Sama Bunda juga pengen sekolah. Teteh kangen sama Bu Guru ya? Iya. Setiap hari aku pengen ketemu sama teman-teman sama Bu Guru. Setiap hari Bu. Sama Bu Guru yang lainnya juga Bu. Pengen kayak dulu lagi Bu. Gak mau seperti kayak begini Bu. Gak mau. Tuh matanya jangan digestu, ntar sakit. Gak mau Bu. Nah, kita sudah lihat ya, temanmu sampai nangis. Kangen sama Bu gurunya di sekolah. Sama teman-teman ingin bermain. Tapi di dalam kamu belajar di rumah, banyak tugas yang diberikan oleh guru-gurumu, betul nggak anak-anak? Sampai ada yang belajar sampai lama, bahkan minta tolong ibunya sudah capek, ibunya sudah masak, udah nyapu, udah ngepel, kecapean, anaknya minta diajari. Orang tuanya juga marah-marah karena juga capek. Akhirnya apa? Anaknya juga bingung apa yang harus aku kerjakan. Kita lihat lagi ya videonya, mari. Jangan aku. Siapa yang sudah mau jawab malah ibu ngomong hilang jawabannya. Yota manfaat dari menghemat. Tuh kan hilang otaknya. Nah, kita sudah lihat teman kita sampai otaknya hilang. Nah, saking apa? Saking sibuknya belajar. Namun pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang kasih, tentang mengasihi, ya. Intisari dari pelajaran pagi ini adalah Yesus memberiku kekuatan untuk melakukan segalanya. Ya. Nah, apa yang menjadi judul pagi hari ini adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, bagi anak-anak yang sudah punya Alkitab dan sudah bisa membaca Alkitab, kita bisa buka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ulangi ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Udah? Nah, nanti kita baca lanjutnya. Nah, di sini kita mendengar cerita tentang seorang Samaria yang murah hati. Nah, pada suatu kali ada seorang ahli Taurat, ya, yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Dia bertanya, seorang ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Tuhan Yesus mengatakan apa yang tertulis di dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana? Apa sih isi hukum Taurat? Tante sudah persiapkan isi dari 10 hukum Taurat 1 sampai 10. Betul nggak? Sudah hafal kan? Nah, dari 1 sampai 10 ini diringkas menjadi hukum kasih yang isinya hanya 2, yaitu
Nih, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kalau Tuhan Yesus menjadi sahabatmu, Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk berbuat baik seperti orang Samaria ini. Ahli Taurat ini berkata, "Guru, siapakah sesamamu manusia?" Tuhan Yesus menjawab, "Adalah seorang yang mau bepergian dari Yerusalem mau pergi ke Yeriko." Nah, tentunya dia membawa bekal yang banyak sekali, baik itu pakaian, uang, makanan, ya. Nah, pada zaman dahulu belum ada mobil, belum ada motor, jadi masih menggunakan keledai atau unta. Nah, orang yang pergi ini membawanya dengan naik keledai. Di tengah jalan dia dirampok, diambil semua miliknya, bahkan dipukuli sampai setengah mati, terus ditinggal saja. Bagaimana coba seorang yang setengah mati, hidup enggak, mati enggak, dia hanya merintih kesakitan, aduh. Pada saat itu datanglah seorang imam. Dia datang melewati orang yang kena perampokan ini. Dia hanya melihatnya, oh, ada orang yang dirampok ya. Dia lari saja, dia pergi. Datang lagi seorang Lewi. Demikian juga dia hanya melihat, terus pergi, tidak menolongnya. Tapi ada seorang Samaria, dia datang, dia mempunyai hati yang belas kasihan, dia menolongnya, ditolong, dilap sakitnya, ya, terus dikasih anggur, ya, dia dikasih anggur lukanya, ya, dikasih juga minyak. Yang bukan hanya itu saja, dia diangkat, dia dinaikkan di keledainya, dia mau dibawa kemana, dia ditolong, mau dibawa pergi ke penginapan, ke rumah sakit untuk dirawatnya. Nah, orang Samaria ini mau berkorban. Apa yang dia korbankan? Ternyata dia berkorban. Dia datang ke penginapan, dia bayar, dia memberikan tenaganya karena harusnya dia sudah sampai ke tempat tujuan, tapi karena menolong jadi belum sampai. Dia berkorban uangnya untuk membayar di rumah sakit. Dia berkorban tenaganya yang harusnya dia yang naik keledai, tapi dia mau jalan. Ini orang Samaria yang benar-benar baik hati. Karena apa? Karena diberi kekuatan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Nah, Tuhan mengatakan, siapakah di antara ketiga orang ini yang menjadi sesamamu? Ahli Taurat ini mengatakan orang yang punya rasa belas kasihan dong. Betul jawabanmu. Nah, sekarang di sini anak-anak di rumah saja, siapakah sesamamu manusia? Siapakah sesamamu manusia? Anak-anak bisa jawab nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sesamamu manusia adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam rumahmu, karena kita nggak bisa keluar, orang-orang di sekitar kita siapa saja?
yang ada di rumah. Di rumah ada siapa saja? Ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik yang punya adik, ada nenek, ada kakek. Ya, itulah sesama kita. Dengan sesama kita harus belajar mengasihinya. Kita bisa membantu ibu di rumah, bisa nyapu, itu sudah melakukan mengasihi orang tua. Nah, di sini kita belajar mengasihi sesama kita. Kita mengasihi ayah kita, mengasihi mama kita, mengasihi keluarga kita. Itulah perintah Tuhan, supaya kita belajar saling mengasihi. Nah, kalau kita saling mengasihi, tentunya akan hidup rukun di dalam Tuhan. Nah, hari ini anak-anak mendapat tugas. Kalau kemarin kamu sudah menghafal ayat Filipi 4 ayat 13 ya, yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, tugasnya ini, yuk kita baca satu kali lagi ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tugasnya anak-anak sudah menghafal, diberi tugas Tante Esther ya, untuk menghiasi apa yang kamu sudah hafal, ditulis di kertas, kamu hiasi, nanti kamu ditempel ya, ditempel gimana yang kamu suka lihat. Nanti kamu akan melihat, oh ini aku sudah hafal, berarti kamu sudah menyimpan satu ayat di dalam hatimu, di dalam kehidupanmu. Sanggup? Sanggup? Iya, harus sanggup belajar. Kita mau belajar di rumah saja bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita dapat melakukan segala perkara karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh belajar mengasihi Tuhan melalui ibadah sekolah minggu secara online. Kami bersyukur Tuhan pelajaran yang kami dapatkan, di mana kami boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saat ini yang dapat kami lakukan, kami boleh mengasihi orang tua kami, ayah kami, ibu kami, atau papa kami, atau mama kami, kakak, adik, dan semuanya yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami untuk berbuat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan orang tua kami serahkan orang tua daripada anak-anak kami. Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dan kami menyerahkan semua aktivitas yang dilakukannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Dah. Oke teman-teman, saat ini kita sudah bernyanyi memuji Tuhan bersama dan kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama. Kami berterima kasih untuk Tante Esther yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga untuk teman-teman yang telah mengajak kita untuk bernyanyi memuji Tuhan bersama hari ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk terus menonton Kids Online kita. Dan jangan lupa untuk terus mengingat ayat hafalannya ya.
Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Bye-bye.